Apa kabar pemirsa Creative Talk? Ketemu saya lagi dengan Naratama masih dari studio VOA di New York. Sekitar setahun atau 2 tahun yang lalu saya tuh menerima sebuah lagu di grup WhatsApp group. Itu ada sebuah video yang dikirim oleh teman-teman saya. Saya lupa ya siapa yang kirim ya. Begitu saya dengerin itu lagu, mereka bilang, "Hey, you have to listen to this. This is like a new pop singers. Ini anak baru, anak muda yang suaranya keren banget." Saya cek, begitu saya putar, ternyata lagunya Chandra Darusman. Mungkin pemirsa pernah dengar, ini dia klipnya. Kau sulutkan hatiku, menerawang jauh, menembus ke dalam. Kau bangkitkan gairahku, hasratku menggapai harapan bersama. Oh, penyesalan kini tiada arti lagi. Ya, itu dia Kau yang diciptakan oleh Chandra Darusman dan dinyanyikan oleh anak muda yang namanya Adhikara. Ini dia Adhikara, kita ketemu sekarang di sini. Hello everybody, hello. Halo Dika ya panggilan Dik. Hello New York. Waduh. Ini Gaya banget. Hello New York udah bahasanya udah Brooklyn banget. Dari Thank you for having me, Mas. Ya, seneng banget nih. 2 tahun yang lalu saya dengerin videonya Dika Yang Chandra Darusman. Yang Kau. Dika itu Kau kan? Kau, lagu Kau. Sulutkan hatiku Yes, gitu kan. Itu lagu favoritnya bokap. Dulu, Lagu Mas. favorit bokap. Terus gimana caranya tiba-tiba nyanyi dan waktu itu bisa cerita nggak syutingnya gimana waktu itu? Jadi tim saya sama saya juga suka bikin live session iseng-iseng. Oke. Dan kebetulan di episode live session yang itu kita aransemen lagu-lagu Indonesia dibikin di style Adhikara lah kasarnya. Stylenya kadang kayak itu kita bawain lagu Karena Susayang. Yang lagu Ambon tuh. Ambon, ha. Yang terus kita jadiin swing. Kita swing. jadiin Bosas, terus ada yang akhirnya kita jadiin ST12, kita jadiin Brazilian Samba. Kita bikin-bikin kayak gitu dan salah satunya Kau. Jadi kita bikin ya masuknya masih mirip sih, dia masih pop juga, cuman lebih chord-chordnya kita ada ganti-ganti beberapa yang Jadi lebih pertama kali jazzy lah. dengerin lagu itu umur berapa tuh? SD kali ya? SD ya? Karena bokap tuh yang tipe yang masang lagu, anak-anaknya nggak boleh milih. Iya, terus kenapa memilih lagu-lagu lama kemudian di aransemen? It's kayaknya it's a thing dari dulu deh, karena saya sendiri sama kakak tuh dulu suka nge-custom apapun itulah. Pokoknya dari pulpen kita custom, kita penghapus kita custom. Akhirnya kayak we feel like the need lagu kayaknya bisa di custom juga gitu, ala kita gitu. Dan sama aja, I think lagu, musik, fashion, I think it's art ujung-ujungnya. So, ya, betul. Jadi akhirnya kita bikin style kita dan semoga, I hope it's good. Tapi ini menarik kan, Yeah. anak-anak di usia Dika, 20s to 30s itu sekarang kan lagi balik lagi back to 70s, Yes. back to 80s. Yes. Jadi kayaknya kalau Yeah. dengerin lagu lama jadi tren gitu ya. Jadi lebih vintage gitu ya. Itu kenapa sih kalau boleh tahu? Kalau menurut Dika gimana? Kayaknya karena majunya streaming platform ya. Kayak kita ada banyak banget streaming platform yang ada istilahnya song radio. Jadi misalnya kita suka satu lagu, let's say Michael Jackson. Kita pencet song radio, dia munculin semua lagu yang ditawarkan. And I think it helps banget buat orang-orang, dan kita juga lebih appreciate musisi-musisi zaman dulu yang sebelum kita, dan kita jadi berwawasan lebih aja sih dibanding orang-orang era zaman dulu kan mungkin nggak bisa dengerin musik dari city pop Jepang yang gitaris orang Indonesia, kita nggak tahu gitu loh. Ya kalau zaman dulu cuma dengerin radio Prambors aja. Ngikutin Kapan lagi? request katanya kalau bokap cerita. Request juga kalau penyiarnya mau putar, kalau penyiarnya nggak tahu juga nggak diputar. Iya, bokap cerita kalau genit sama cewek request dari radio. Titip salam gitu ya. Tapi menarik ini, kalau kita lihat dari Dika ini kan kalau pemirsa sering buka YouTube itu banyak sekali ya lagu-lagunya Dika itu banyak cover versions ya. Alhamdulillah. Dan ya, itu lagu-lagu lama ya. Yeah. Ada lagu Flying to the Moon gitu ya. Yes. Kenapa sih Dik tertarik dengan lagu-lagu di era itu? Apa karena jazz atau karena liriknya atau karena soundnya atau karena apa? Kayak to be honest, kayak this is my first time saying this. I'm not a jazzer. You know, I'm not a pure jazzist gitu. I'm not a pure jazz musician. Kayak, I'm gonna say it out loud. Karena the word jazz itu kan berat ya. It holds so much history, dan
I don't wanna be someone anak baru yang sotoy use that word. I'm a jazzer gitu loh. Cuman but I love jazz. I love jazz. Dan kenapanya? There's something about jazz yang bikin saya tuh ngerasa lebih composed sama diri saya sendiri. Lebih I got my stuff together gitu loh. Kayak kasarnya tuh istilah New York, I get my together, atau gak sih, kayak ngerasa I get my vibe together. Iya, udah kayak I feel smart, I feel energetic, I feel so it makes me feel good. That's why I love jazz. Is it because of the song? No. Just Atau karena karena jazz itu kan luas ya. Kalau orang bilang kalau bisa main jazz bisa main segala macam, Iya. gitu kan. Jadi main klasik juga bisa, tapi ada jazznya. Main pop juga ada jazz. Apa karena ada improvisasinya? Karena untuk improvisasi kan butuh Enggak sih. kreativitas atau apa? Beberapa musik jazz masih ada yang terlalu susah buat saya. Karena ada yang saya nggak bisa enjoy gitu. Kemarin saya datang ke Village Vanguard. Oke. Terus kita nonton musisi, saya lupa namanya, pokoknya pianis. Dia bilangnya Latin jazz. Latin jazz. Saya udah ekspektasi, ya kayak I'm gonna have a good night lah. Ada groovy Iya, ya. pek Iya. gitu kan. Gitu, terus kayak teman-teman nanya ini apaan? It's like a fast bossa nova, dude. Chill, enak kok. Tiba-tiba dia masuk elemen sound aneh yang saya nggak ngerti, dan mencetnya notnya juga nggak. And then I realize kayak, wow, emang gue nggak ngerti jazz, and I'm not a jazzer. Dan akhirnya tapi I like swing jazz. You like swing jazz? Swing jazz, Sinatra, yang kayak Nat King Cole, anything like that, itu like I said, compose, tenang. Pilihan sekarang ada swing jazz itu kan luas ya. Yeah. Swing jazz, ada yang orang bilang smooth jazz, gitu, ada yang jazz funk. Yeah. Ya, funk itu berarti lebih groovy dan dia sangat ngandelin bass ya. Itu kalau di pilihan semuanya itu berarti lebih suka dengan swing. Itu yang paling Number top. one. I would go for that number one. Why? Cause you swing. Karena swing. Jadi lebih Kayak suka gitu dengan sih. musik-musik Iya, yang lebih nyantai. Lebih nyantai. Saya nggak suka musik kenceng. Kalau musik kenceng tuh I party, I still party, cuman kayak at times I find myself kayak sering banget keluar. Terus ke toilet just to get that silent and just breathe. Terus keluar lagi baru just to enjoy the night. Ke clubbing atau ke jazz club, pilih mana? Masih clubbing sih. Kalau jazz club kan kadang boring ya. Nah, tapi mungkin Masih tetap pertanyaannya bukan itu, Mas. Mungkin pertanyaannya Central Park. Central Mending Park? nongkrong di park atau clubbing. Mending I would go park. I would choose park anytime of the day. Dan di park itu juga banyak konser jazz. Kadang-kadang kalau summer gini pokoknya ada nggak konser berisik gratis. sih. Nggak berisik, saya suka nggak berisik. You know what, satu hari saya lagi di apartemen, lagi buka. Jadi tiba-tiba cari konser gratis ya. Karena di New York ini banyak sekali konser-konser gratis yang dibayar oleh pemerintah. Dan sebenarnya duit kita juga, karena itu kan biaya tax ya. Begitu lagi buka, tiba-tiba ada Kool and the Gang. Dan mereka Tahun berapa ini? udah 80s here. Udah 70s, 80s tiba-tiba Seru tampil banget. gitu kan. Itu, dan yang pemain drumnya itu banyak udah meninggal. Oh, sudah Tapi tua beberapa dong ya? pemain saxophone ya, Masih pemain sama. trompet masih sama. Vokalisnya juga. Vokalisnya udah enggak. Tapi masih ada Phil Bailey gitu kan, itu. Oke. Dia masih nyanyi gitu, dan gila itu. Gila, dan itu konser gratis aja di luar gitu. Itu memang itu yang membedakan ya, dan di sini memang vibe-nya ke sana gitu ya. Itu dorongan dari government nggak sih to promote juga? Dorongan dari government. Itu dorongan dari government. Jadi government itu memberikan kalau lagi summer, sebenarnya sepanjang tahun sih. Tapi terutama pada saat summer itu banyak stage yang diberikan kesempatan buat musisi untuk tampil di situ. Dan bisa audition. Dan bisa audition di situ, bisa segala, dan bisa bangun networking. Difasilitasin banget ya. Difasilitasin banget, makin nanti kita bawa nih. Dika nih mesti nyanyi nih di mana, di Bryant Park gitu kan atau apa? Semua tuh awalnya saya bisa ketemu Mas Bontot. Itu saya waktu itu lagi ngerjain album tribute-nya Om Chandra sama Dadan Darusman, judulnya Detik Waktu. Dan itu semua saya jadi kenalan sama beberapa produser, beberapa musisi baru-baru sih. Kemarin saya iseng nyanyi di Central Park. Oh ya, Iya, yang di tengah-tengah itu. Saya lihat tuh videonya tuh. Iya, saya nyanyi. Jadi ada orang main biola. Di ini kan, di Fountain kan? Deket Fountain ya kalau nggak salah. Saya inget tuh yang di Gossip Girl. Oke. Ada scene mereka Ada nikah. sih kan. Blair sama Chuck nama karakternya, Mas. Mereka nikah di situ. Terus saya nyanyi di tempatnya.
Kenapa waktu itu nyanyi? Sama pengamen kan kalau saya? Enggak, dia sama biola. Jadi Sama dia biola. saya tambahin vokal aja di atas gitu. Iseng kemarin terus very interesting sih. Maksudnya, tapi ini nggak ada hubungan ceritanya, cuman it's just how dreams can be extend kalau di Amerika sih. Kalau bisa you can further your wings rasanya inside your mind selama di sini sih. That's to me how I see the great New York sih. The Great New York. Iya. Itu apa itu alasannya kemudian sempat ke Berkeley kemarin ya? Belajar Yes, musik? kemarin Belajar apa sih kemarin di Berkeley? Kemarin belajar namanya performance theory namanya istilahnya. Music intensive performance theory. Jadi dia lebih fokus belajar musicianship di atas panggung sih. Oke, berarti Ala- stage performance. Stage performance kayak etika panggung, terus ya sebenarnya it's really it's basic, cuman I know I need it. Basic banget, cuman I know I need it gara-gara kemarin tuh I always wanna work with musisi-musisi orang sini kayak Lokal ya? lokal, dan apalagi yang kayak the black community, keren-keren banget ya orang-orang. I don't know. Itu mereka tuh dari sekolah, dari lahir aja memang udah bisa nyanyi. Should I say that tadi? Apa-apa. Oke. Ya kayak gitu sih. Yeah, especially the black community tuh pingin banget ngejam ngeliat video mereka kan, pasti yang mereka tuh mana soul gitu. Kayak Yeah. especially for someone yang kayak sering bermimpi nonton YouTube terus tiap hari vlog-vlog sini. Jadi it's like seeing it in person, it's like a dream come true gitu loh. Ya karena itu bagian dari bagian dari budaya sih. Dan jazz itu kan juga begitu asalnya. Iya. Itu kan mereka kebebasan. Mereka bisa berimprovisasi, bisa main chord di mana aja, Iya. dan mereka terus bernyanyi ya. Jadi mereka selalu punya feel soul-nya itu seperti itu gitu. Tapi Dika ini kan juga sering bernyanyi juga nih. Kalau kita lihat di YouTube tuh banyak banget. Saya pernah lihat lagi main sama Bontot sama Topati loh. Iya. Itu gimana ceritanya bisa main Bontot? Terus kemudian saya juga sempat lihat tampil sama Gigi ya, kalau nggak salah. Gigi sama sama Kang Arman, sama Kang Arman sama Om Chandra. Cuman ya semua tuh, I think semua tuh awalnya saya bisa ketemu Mas Bontot itu saya waktu itu lagi ngerjain album tribute-nya Om Chandra sama Dadan Darusman, judulnya Detik Waktu. Dan itu semua saya jadi kenalan sama beberapa produser, beberapa musisi baru-baru sih. Jadi saya kenal sama Nikita Dompas, saya kenal sama Tohpati, saya kenal sama Dwiki Darmawan dari project itu, dan and then kebetulan saya sekompleks sama Satu komplek ya? satu kompleks sama Mas Bontot. Jadi sering lah, saya tadi udah cerita juga, saya suka malam-malam pinjem kabel aja buat rekaman di rumah. Kalau dia nggak sampai kasih, telepon aja malam-malam. Iya. Tapi untung Dika yang satu kompleks sama Bontot. Kalau saya kasih Bontot, saya yang satu kompleks nggak dikasih nyanyi tuh. Nggak boleh datang ke Bontot. Iya, saya juga kalau Lebaran kan pasti suka mampir kan. Oke. Terus saya kemarin tuh dapat album instrumental religinya Mas Bontot, enak banget. So, dari tadi kan kita sudah ngobrol, Dika selalu mempunyai referensi dari musik-musik dari Amerika. Ada Frank Sinatra, ada Count Basie, dan semuanya. Mungkin juga dengerin Chick Corea kali ya, sekali-sekali ya. My dad. But you should listen to A little. Oh, agak susah ya, progresif soalnya. Yeah, a little. Tapi kalau untuk Indonesia sendiri, ada musik-musisi Indonesia ada referensi nggak? Banyak sih, I listen to everyone. Lale Ilmanino, their songs, Rizky Febian, Tulus, Raisa, Isyana, everyone. Karena pasti somehow ngasih saya inspirasi lah, in a way, pasti kayak sekecil apapun. Let's say Rizky Febian, I mean I like his style, so I think I copied his style beberapa kali on Instagram. And Ardhito Pramono, yeah, I like his style, I like his music. Tulus, I like his consistency, musiknya konsisten banget. Tapi kalau ditanya my number one, my go-to singer di Indonesia, if I were to have a wedding, I would invite Tulus. I would ask Tulus to sing in my wedding. Oke. Yes, Tulus udah denger ya, Tulus. Sorry banget anak kecil yang minta. Udah gitu minta 50% off. Oke, itu kan musik-musik yang sekarang. Kalau musik-musik masa lalu, dengerin nggak? Karena kalau kita bandingkan dengan Frank Sinatra itu kan masa lalu. A few. I like Chris Kaihatu.
Chris Kayahatu. Ada Chris Kayahatu, especially lagu yang Kau Yang Selalu Ceria tuh. Kau Yang selalu ceria, bisikan cen, drama itu gitu. terlena. Itu Om Yance yang ngisi kan? Yance, itu masih zaman-zaman Funk Chris Section. main Funk Sections. Chris Kayahatu, Utha Likumahua, I like Utha. the singer. Harvey Kristo. Maliholo. I know of him, but I don't listen to him. Oke. Not yet. Iya, iya. Kayaknya nggak banyak. Nggak banyak. Om Chandra, Cara terus. Casero. Casero. Saya Casero lebih tahu lagunya dibanding Chris Kayahatu. Casero. Oke. Jadi kalau gitu sekarang Dika sudah full menjadi seorang musisi, Yeah. menjadi singer, udah sekolah ke Berkeley Alhamdulillah. juga. So what next? It's just, I mean, I haven't released an album. Saya belum pernah showcase, belum pernah. Saya belum pernah punya show sendiri, konser sendiri, mini konser belum pernah. Saya belum pernah rilis lagu Indonesia yang saya tulis sendiri, belum pernah. So I'm still very young and very. You have a lot of things, ya? A lot of things. Cuman kalau I can assure you next year will be my first album, Indonesian album. Mini album atau An album. EP atau How many songs? 12 songs. 12. And all written by myself and produced Really? by myself too. Yeah. Wow, ini Producing dia nih. everything. Berarti menarik banget ya. Karena jarang-jarang ada album jumlahnya 12 diciptain lagu sama penyanyi Semuanya, sendiri. yes. Biasanya itu album tuh biasanya kan kombinasi. Karena kalau di Indonesia maupun di Amerika itu kan banyak. Karena ada penyanyi yang memang jazz singer gitu Yeah. ya. Dia menyanyikan lagu orang lebih bagus, tapi belum tentu dia bisa menciptakan lagu seperti itu gitu. Tapi kalau saya boleh jujur ya Mas, mumpung saya ada platform buat saya ngomong. Kalau saya suka nggak ngerti sih buat kalau workshop yang paid workshop. Kayak nulis lagu tapi dibayar. Udah set up session mau nulis lagu bareng tapi harus berbayar. It's like it's not a mutual thing. Kalau do you believe so? Kalau songwriting harus a mutual. Sebenarnya itu sama kayak ghostwriter, ya. Di New York ini banyak sekali, Yeah. banyak sekali songwriters, producers juga. Jadi dia dibayar, paid untuk produser. Hey, I want to make a music like this. Bayar lu $300. Biasanya ada sisa. Dan nggak perlu dikredit ya? Enggak, benar. Jadi bebas aja, pokoknya bayar dan didirect gitu loh. Ada plus ada minusnya. Plusnya adalah memang tidak pure ya. Nggak Kalau pure misalnya aja sih. pure itu kan benar-benar kita bangun sama-sama, Yeah. kemudian aransemen sama-sama. Mungkin I like it that way. Sekarang saya I will never stop sih for music, because I've been dreaming for this kind of interview to happen di hidup saya since 2 years old. I wanted to be like Michael Jackson ever since I was 3. Ini menarik banget, usianya masih sangat muda, sudah bikin 12 lagu. Oh, thank How you. did you get the inspirations to write the songs? A lot of my past relationships sih. Your past relationship? So, Waduh, ini jangan-jangan cerita-cerita soal mantan-mantan gitu. Atau apa nih? Bukan. Jadi kayak Bukan dari New York, gitu, No. inspirasi dari sini gitu? No. So, I mean, I thank each of my exes lah, kayak, because they've given me inspiration kan, and I'm not gonna lie, and I'm not gonna hide it. Jadi kayak, for example, kayak my last one, I have like 4 songs because of her, and then like my previous one I have. So it's a compilation of many It's a different stories. compilation of life. Yeah, Sorry. and it's pretty fair kan, fair aja kan. Yeah. Ya bagus dong, nggak apa-apa dong kita punya mantan, kemudian pacar, yang penting kreatif. Tapi susah Dapat pacar kita- saya nanti nih. Dia udah punya 12 lagu gimana nih? Semoga nggak nonton deh episode ini deh. Oh enggak dong, nanti justru malah jadi rangkuman, justru jadi the bestnya di pacar Oh, iya. terakhir. Jadi ntar bikin lagu final chapter. Final chapter. Tapi ini menarik, Dika ini kan banyak melakukan tadinya indie ya, dengan Yeah. cover, Yeah. kemudian sekarang sama Trinity Yes. ya. Ini kan banyak anak muda juga ya, wanna be like you gitu Yeah. ya. Gimana caranya supaya bisa nembus
dunia digital, dunia sosial media, supaya orang bisa kenal. Iya. Karena sekarang kan orang bisa langsung masuk ke industri tanpa harus lewat mainstream industri kan. Iya. Menurut Dika kira-kira tipsnya apa tuh Dik bisa seperti itu? If I have to give one, it's just saya suka nggak ngerti sama orang yang mungkin saya kenal dulu, mimpinya sama persis kayak saya, cuma berhenti duluan. Saya nggak ngerti kenapa orang berhenti sih. Karena kalau dan alasan yang sangat sering mereka lontarkan, ya karena we know nggak bakal, it's not gonna work gitu. Mereka dan saya I also think it's not gonna work for me, and it's not working for me too right now. Because if it's working for me right now, I'll be living here, you know, living life. Tapi I'm still grinding, so saya cuman bisa cerita sama kisah-kisah temen saya yang udah duluan stop aja sih. It's just why do you stop? Because it's never gonna stop. It's kadang I will never stop Have sih. a dream, then follow your dream. Yeah, and don't just stop. Perlu kreativitas nggak sih? Apalagi di dunia seperti sekarang nih, sosial media juga perlu kreativitas. Kemudian bikin musik yang perlu kreatif. Menurut Dika sendiri perlu kreativitas yang gimana sih untuk bisa seperti di level ini sekarang? Saya percaya kalau I don't think ada orang yang terlahir dengan kreativitas yang diunggulkan dari yang lain ya. I think it's just constant search of reference aja, kita cari terus aja, like song radio, like everything is available right now kan, kayak Spotify, Jok. Jadi kayak menurut saya nggak ada yang diunggulin kreativitasnya dari lahir, so I think everyone has the same start sih, nggak ada yang punya head start karena fasilitasnya adil buat semua orang, it's accessible to everyone. Jadi itu kenapa Dika juga dengerin macam-macam musik ya? Iya, karena saya juga, like I said, kayak dulu ya, I have to be honest with you, kayak dulu saya mungkin gengsi dengerin seseorang, saya suka gengsi ngikutin gaya ini. Cuman setelah saya mulai suka, saya coba suka, it gives me inspiration, it adds my creativity sih. So sometimes yang lo nggak suka bukan berarti nggak berguna gitu. So, itu yang saya ngerasain di dalam pencarian referensi sih. Itu sih. Jadi awalnya saya malas banget dengerin dangdut. Kayak I studied in international school, dan kayak semua environment-nya kan upscale lah. Terus saya gengsi dengerin dangdut lah, gengsi dengerin koplo, males saya. Tapi saya coba iseng dengerin, progresinya akhirnya saya curi di lagu saya. Do you have any tips? Ada tips nggak buat pemirsa, buat your fans? Apalagi nih, ntar lagi kan mau luncurkan album ya? Yeah. Any tips for them? Tips, just like I said before, just don't stop. You can look at that. Just never stop believing. Udah. Terima kasih. Thank you. Pemirsa Creative Talk, itu dia tadi obrolan kita dengan Dika. Jangan lupa tunggu albumnya Dika. Itu ada 12 lagu nanti rencananya tahun depannya. Oke, sampai ketemu lagi di Creative Talk di episode mendatang. Bye. Bye guys. Bye. Thank you. Thank you, Dik.